Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang memang menjadi laga yang paling ditunggu. Termasuk bagi para keluarga pemain diaspora, di mana mereka rela menyematkan waktunya untuk datang ke Indonesia. Jika kemarin pasangan dari Jay Itzes yang jadi sorotan, kini ada sosok lain yang pastinya menyita perhatian dari fans Garuda. Sosok yang dimaksud adalah Vivi, pacar dari Nathan Cho Aon. Perempuan cantik itu kemarin datang bersama ibu dari Nathan. Selain pacar Nathan, keluarga Justin Hubner juga akan menonton pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Dan untuk itu indah dukungan dari para keluarga pemain jelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang. Ya, beberapa waktu yang lalu para pemain timnas Garuda berjanji akan membawa keluarga hingga pasangannya ke Indonesia. Itu dilakukan karena nantinya Indonesia akan menjalani 2 laga kandang. Yang pertama melawan Jepang, sementara yang kedua melawan Arab Saudi, sehingga waktu tersebut akan dimanfaatkan oleh keluarga pemain untuk merasakan atmosfer Indonesia. Entah saat di dalam maupun di luar stadion, selain merasakan atmosfer, mereka juga akan memberikan dukungan langsung ke stadion. Sehingga nantinya para pemain timnas bakal mendapatkan dukungan double, yakni dari para supporter dan keluarga. Selain keluarga, ternyata ada beberapa pemain timnas yang membawa pasangannya. Entah pacar maupun istri, misalnya yang ditunjukkan oleh Sandy Walsh pada kesempatan kali ini, pemain berusia 29 tahun tersebut mengajak istrinya, yakni Icheon Konik. Ini bukanlah momen pertama kali Sandy mengajak istrinya, karena sebelumnya dirinya dan Aislinn sudah sering berkunjung ke Indonesia. Mereka berdua juga tampak nyaman selama berada di Indonesia. Itu terjadi karena keramahan yang ditunjukkan oleh masyarakat tanah air. Bahkan saking ramahnya As sampai diajak nongkrong bareng dengan beberapa orang Indonesia. Momen itu diabadikan istri Sandy lewat postingan di Instagramnya. Tak hanya Sandy, hal yang sama juga dilakukan oleh Jay Itzes. Kali ini dirinya mengajak Pin Bonen. Sama dengan Aislinn, ini bukanlah kunjungan pertama Pin Bonen, karena sebelumnya dirinya sudah pernah ke Indonesia termasuk menemani Jay Itzes saat menjalani sumpah WNI beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk sekarang Pin Bonen adalah supporter terdepan yang akan memberikan dukungan secara langsung untuk Jay Itzes, dukungan yang pastinya bakal membuat Bang Jay tampil kesetanan di lapangan. Entah saat melawan Jepang maupun Arab Saudi. Pacar Nathan Chu ikut menyusul ke Jakarta jika kita sudah melihat momen Aislinn dan Pin Bonen di Indonesia. Kali ini momen lain ditujukan oleh Vivi. Vivi adalah pasangan dari Nathan Jaon, perempuan berparas cantik itu ternyata juga diajak ke Jakarta. Tapi tampaknya ini adalah kunjungan pertama kali Vivi ke Indonesia, karena sebelumnya dirinya tak pernah terlihat menonton pertandingan timnas di Stadion GBK. Dalam kunjungan inilah Vivi mengalami momen yang tak biasa. Momen yang dimaksud adalah saat dirinya sering diajak foto oleh orang Indonesia. Sesuatu yang pastinya membuat dirinya bingung, apalagi statusnya bukan artis ternama. Namun meski begitu, Vivi tetap ramah dan melayani fans yang ingin foto dengannya. Bersatunya para WAGS di Indonesia, kini dengan ketambahan Vivi, maka para WAGS Timnas Indonesia sudah berkumpul. WAGS sendiri adalah akronim yang berarti istri maupun pasangan dari para pemain. Mereka nantinya akan bersatu di Stadion GBK untuk memberikan dukungan secara langsung, tentu sebuah hal yang sangat unik karena WAGS di Timnas Indonesia kebanyakan adalah orang luar negeri. Entah itu Belanda, Kanada maupun dari negara-negara lain. Tapi tak apa, karena yang terpenting mereka datang untuk Indonesia dan bisa saja mereka ketambahan Luna Bille yang merupakan pasangan dari Martin Paes. FIFA puji PSSI yang skakmat langsung AFC, cuma Indonesia yang berani. Kurang lebih 2 minggu lagi Indonesia akan melakoni 2 pertandingan super penting dan super sulit melawan Jepang serta Arab Saudi. Tentu saja segala persiapan baik teknis maupun non-teknis terus diupayakan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, bagi PSSI jelas sebisa mungkin gimana caranya membuat segala situasi di pertandingan nanti tampak nyaman buat para pemain. Di mana salah satunya pasti menjamin semua perangkat pertandingan enggak akan aneh-aneh lagi. Apalagi ini main di kandang sendiri yang mana pulang untuk mendapatkan poin dirasa cukup realistis dicapai. Lantas, apa yang dilakukan oleh PSSI?
Sudah pasti soal wasit dan kemarin saat acara AFC Annual Award 2024 di Seoul, Korea Selatan. Sekjen PSSI secara khusus menemui langsung Presiden AFC dan sekjennya yang mana di sana juga ada Presiden FIFA Gianni Infantino. Nah, dalam pertemuan tersebut dengan tegas Pak Yunus Nusi diketahui udah berbicara banyak kepada AFC soal keadilan. Sesuatu yang membuat Presiden FIFA Infantino pun diketahui rasa salut karena mungkin Indonesia adalah satu-satunya yang berani dalam tanda kutip melabrak AFC secara langsung. Karena selama ini merasa segala bentuk protes yang lewat surat-surat resmi selalu terkesan diabaikan. Jika dulu kita sering banget dibikin kecewa ataupun gedek sama PSSI, nah di era yang baru ini gak tahu kenapa bawaannya bangga mulu sama organisasi yang satu ini. Sebab harus diakui kalau segala hal yang dilakukan oleh PSSI Erick Thohir secara tak langsung ikut menaikkan harkat martabat sepak bola Indonesia. Dan bagaimanapun ini juga berimbas pada meningkatnya level kualitas timnas Indonesia yang sekarang benar-benar jadi tim yang memiliki tingkat atensi yang cukup tinggi. Yap, semua tahu kalau timnas Indonesia sekarang sudah berjuang mati-matian untuk bisa menembus Piala Dunia dan semua juga paham kalau jalan menuju ke sana sangatlah berat. Apalagi kita berada di grup yang katanya neraka, karena berisikan tim-tim kuat macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Belum lagi Cina dan sang anak papa Bahrain yang bagaimanapun juga gak bisa dibilang lawan yang enteng. Yap, tentu semua tahu kalau sekarang ini Indonesia sedang punya konflik batin dengan Bahrain. Hal ini tentu nggak terlepas dari segala kontroversi yang terjadi. Di laga yang ketika itu berakhir 2-2 dan karena laga itu pula kebencian publik tanah air kepada AFC seolah mencapai titik puncak. Maka terjadilah serangan cyber besar-besaran kepada Bahrain ataupun AFC, yang mana itu beneran membuat efek yang dirasa berhasil bikin mereka nggak nyaman. Nah, karena kejadian itu pula, sekarang citra FC secara umum di mata dunia asli beneran jelek abis. Tapi semua juga udah paham kalau memang AFC ini sedari dulu emang nyebelin. Karena mereka dianggap seperti memperlakukan tim-tim dari Timur Tengah dengan perlakuan yang beda. Dan meskipun indikasi itu udah kecium banget, tapi ya nggak ada yang berani secara blak-blakan bilang itu ke AFC. Mentok ya paling cuma sebatas ngirim surat resmi, tapi ya gitu, lo nggak tinteng, lo nggak bakal digubris dan itu sejatinya juga dialami oleh Indonesia. Dimana udah berulang kali PSSI kirim surat protes terutama sejak di Piala Asia U23 sampai ketika kemarin laga melawan Bahrain, tapi ujung-ujungnya surat protes itu hanya dianggap bungkus gorengan semata. Maka dari itu mengingat urgensi dua laga di bulan November ini sangatlah besar, PSSI pun akhirnya ambil sikap tegas dan berani. Dikutip dari akun Arsip Timnas, Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota-anggota Komite Eksekutif atau KOPSSI Muhammad diketahui turut mengikuti konferensi Presiden dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Anggota AFC dan Asosiasi Regional 2024 di Seoul, Korea Selatan pada 30 Oktober sampai 1 November 2024. Nah, dalam pertemuan itu secara tegas dan mantap PSSI menemui Sekjen AFC Dat Windsor John untuk membicarakan berbagai isu ataupun masalah yang sedang berkembang. Yang mana salah satunya sudah pasti soal perangkat wasit. Di mana dalam pertemuan yang di sana juga ada Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa serta Presiden FIFA Gianni Infantino. PSSI melalui sekiannya Yunus Nusi meminta kepada AFC untuk lebih bijak dalam menentukan wasit. Ibaratnya jangan misal tim dari Arab wasitnya juga berasal dari Jazirah Arab atau regional yang sama. Karena bagaimanapun subjektivitasnya dirasa amat sangat. Besar kami telah berdiskusi beberapa hal dengan Sekjen AFC, termaksud terkait pertandingan terdekat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti menyaran agar perangkat pertandingan yang memimpin timnas Indonesia dengan siapapun lawannya, sebaiknya perangkat pertandingan dari regional yang netral. Ujar Yunus Nusi, apa yang dikeluhkan oleh PSSI jelas paling mendasar adalah ketika laga melawan Bahrain. Yang mana itu pada akhirnya membuat netizen yang kecewa secara frontal langsung ngamuk-ngamuk di berbagai platform digital. Nah, yang bikin situasi sempat alot adalah AFC diketahui membalas permintaan PSSI dengan jaminan keamanan untuk Bahrain yang mengirim surat permohonan untuk main di tempat netral pada pertemuan bulan Maret 2025 mendatang. Asli serius, ini nyebelin banget alhasil PSSI dengan tegas menyampaikan kalau semuanya akan dijamin aman. Yang penting AFC ini becus dulu buat nentuin wasit yang benar-benar bisa netral.
Toh kemarin di laga versus Cina meskipun Indonesia kalah tapi kalau wasitnya benar ya kita fine-fine aja. Malah yang ada wasit Omar Al-Ali mendapatkan beragam ucapan positif dari publik tanah air. Sekjen AFC ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia di GBK diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah. Untuk itu PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia. PSSI juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang terkadang berlebihan. Kami sampaikan bahwa ini bagian dari bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap timnas Indonesia. Makanya PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game. Ketika timnas Indonesia kalah dari Cina, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, tegas Yunus Nusi menyampaikan. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh PSSI untuk ngomong belak-belakan di depan Presiden AFC beserta sekjennya benar-benar mendapatkan banyak pujian. Termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga ada di TKP juga terlihat sangat salut dengan sikap dan keberanian PSSI. Karena mungkin ini adalah kali pertama AFC mendapatkan sikap seperti itu dari negara yang bahkan bukan termasuk tim tradisi juara macam Jepang, Arab, Australia, ataupun Korea. Maka tak heran senyuman Presiden AFC di dalam foto tersebut dinilai sebagai sebuah fake smile yang penuh makna kedongkolan yang hakiki. Sebab AFC pun kini juga sadar gitu loh kalau Indonesia yang sekarang nggak bisa lagi mereka perlakukan kayak dulu. Apalagi setelah PSSI dipimpin oleh Erick Thohir asli beneran satset gak pandang bulu. Ditambah sekarang PSSI dapat dukungan luar biasa dari pemerintah era Presiden Prabowo yang gimana pun juga merupakan orang yang super tegas.